Apa kabar dimanapun berada, 13 Maret 2025 masih bersama saya Putri Utami di sini. Di bulan Ramadan hari ke-13, gimana puasanya, masih lancarkah? Dan hari ini ya di jam 2 siang Putri akan nemenin kalian selama 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi, mulai dari info cuaca, jadwal kapal, kemudian juga info gempa, serta ada info menarik untuk kalian, yaitu ada jadwal mudik gratis dan juga beberapa informasi nantinya yang akan Putri bacain. Jadi stay tune terus dan juga jangan lupa bergabung ya di live kami di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage serta akun TikTok kami di Tribun Ambon. Kalian juga bisa kirim-kirim salam Tribuners untuk orang-orang tersayang di luar sana dimanapun berada ya, nanti akan Putri bacakan. Atau juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar informasi yang nanti diberikan juga boleh banget ya, silakan aja di komen. Dan seperti biasa Tribuners, kita mulai rapor kali ini dengan info cuaca di hari Kamis 13 Maret 2025 pukul 2 siang. Saat ini cuaca untuk di Ambon sendiri ada di angka 31 derajat Celcius dan kelembapan di angka 63%, serta kecepatan angin di angka 2,2 km per jam. Wah, di luar nih cukup panas ya Tribuners. Jadi bagi kalian yang mungkin akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, Putri sarankan banget untuk menggunakan sarung tangan dan juga kaos kaki, serta jangan lupa masker dan juga sunglasses. Apalagi buat ciwi-ciwi khususnya yang udah skincarean mahal-mahal ya, biar nggak belang tentunya. Dan para cowok juga harus jaga supaya jangan sampai belang. Jadi jangan lupa, yang punya Satamo jangan lupa juga dipakai ya Tribuners. Dan selanjutnya kita punya info gelombang. Ada peringatan dini dari BMKG Maluku Tribuners yang berlaku dari tanggal 13 Maret hari ini sampai nanti tanggal 16 Maret, yaitu tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ada di perairan barat Kepulauan Tanimbar, kemudian perairan Wetar, lalu perairan Kepulauan Babar, Laut Arafuru bagian tengah, perairan timur Kepulauan Tanimbar, lalu perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, Laut Arafuru bagian barat, serta perairan selatan Kepulauan Aru. Dengan ada saran keselamatannya yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran Tribuners, yaitu perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, serta kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Berikutnya Tribuners, ada info gempa yang terjadi di hari ini 13 Maret itu ada pukul 1.51 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Ada gempa dengan magnitudo 3,5 yang terjadi di 106 km utara Tepa MBD, 128 km barat laut Dawelor Dawera MBB di kedalaman 176 km. Dan juga di pukul 5:39 tadi juga Tribuners, ada gempa dengan magnitudo 3,6 yang terjadi di 61 km barat Tepa MBD dan 75 km utara Luang Sermata MBD. Wah, MBD akhir-akhir ini emang lagi sering banget terjadi gempa ya Tribuners, tapi skalanya juga nggak terlalu besar, jadi mungkin juga Tribuners nggak merasakan secara langsung ya. Nah, di pukul 5:44 tadi juga Tribuners, ada gempa dengan magnitudo 3,4 yang terjadi di 19 km timur laut Masohi, Maluku Tengah, dan juga 32 km selatan Sawai, Malteng, di kedalaman 5 km. Nah, sekian untuk info gempa Tribuners. Berikut ini kita akan bacakan jadwal kapal.
Namun sebelum membacakan jadwal kapal ya, Putri mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung di live kita di TikTok. Ada siapa aja? Ada @franklin_109_. Halo, selamat bergabung. Jangan lupa ya Tribuners di tap-tap layarnya, dan juga kalau ada yang mau kasih gift boleh banget. Ada yang mau kirim salam, tanya-tanya juga boleh. Ini ada 8 orang yang bergabung. Ada Hanif, halo Kak Hanif, ada Kak Risno juga, halo. Dan Tribuners juga bisa sharing nih soal cuaca dan juga situasi di tempat Tribuners masing-masing, boleh banget. Ada Muhammad, aduh cepet banget nih. Ada Ondos Klipu, ada Fabio Patimau, halo kakak semuanya, selamat bergabung ya. Nah Tribuners, sambil nunggu ada pertanyaan ataupun juga yang mau kirim salam, ini Putri mau bacain jadwal kapal. Kita mulai dengan jadwal kapal di Pelabuhannya Sudarso. Ada KM Labobar yang berangkat dari Surabaya kemarin 12 Maret di pukul 9 malam, lalu akan tiba di Makassar pada tanggal 14 Maret di pukul 00.01 dini hari. Lalu berangkat dari Makassar masih 14 Maret di jam 3 dini hari, dan nanti tiba di Bau-Bau 14 Maret juga di pukul 6 sore Tribuners. Lalu berangkat dari Bau-Bau tanggal 14 Maret di pukul 8 malam, dan akan tiba di Ambon pada hari Sabtu nanti di tanggal 15 Maret di pukul 8 malam. Lalu berangkat dari Ambon nanti ya, tanggal 15 Maret di pukul 23.00 atau di jam 11 malam, dan akan tiba di Banda pada 16 Maret di pukul 7 pagi. Nah, untuk KM Pangrango Tribuners pada hari ini berangkat dari Ambon 13 Maret di pukul 4 sore nanti menuju Banda ya, dan akan tiba di Banda pada 14 Maret di jam 6 pagi. Lalu berangkat dari Banda pada 15 Maret besokannya di jam 4 sore, dan akan tiba kembali di Ambon pada 16 Maret di jam 6 pagi. Dan nanti akan berangkat dari Ambon itu besoknya 17 Maret di pukul 8 malam. Sementara untuk KM Dorolonda Tribuners hari ini tiba di Waren jam 11 siang tadi, lalu berangkat dari Waren di jam 12 siang, dan tiba di Nabire pada 13 Maret di jam 6 sore nanti ya Tribuners. Lalu berangkat dari Nabire masih di hari ini di jam 8 malam, lalu akan tiba di Manokwari pada besok hari 14 Maret di pukul 6 pagi, dan berangkat dari Manokwari itu masih 14 Maret di pukul 8. Jadi rata-rata Tribuners kapal-kapal yang berlabuh itu kurang lebih akan berlabuh selama 2 jam sebelum pada akhirnya akan berangkat ke daerah tujuan berikutnya. Nah, si KM Dorolonda ini Tribuners akan tiba di Sorong 14 Maret di jam 8 malam. Lalu berangkat dari Sorong 14 Maret di pukul 10 malam, lalu akan tiba di Ambon pada 15 Maret di jam 6 sore. Dan nanti dari Ambon 15 Maret akan berangkat jam 9 malam, lalu tiba di Ternate 16 Maret di pukul 5 sore. Nah Tribuners, jadwal kapal ini akan selalu kami update, jadi kami akan terus hadir ya di rapot dengan berbagai jadwal kapal itu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi biasa kami update sampai nanti di hari akan tayang rapot lagi. Nah next ada KM Ciremai Tribuners. Hari ini KM Ciremai itu tiba di Serui
13 Maret di pukul 2 siang, lalu berangkat dari Serui jam 4 sore dan akan tiba di Biak besok 14 Maret di pukul 00.01 dini hari. Lalu berangkat dari Biak masih 14 Maret di jam 2 dini hari dan akan tiba di Manokwari pada 14 Maret di pukul 11 siang. Lalu berangkat dari Manokwari di jam 1 siang dan akan tiba di Sorong pada 15 Maret di pukul 2 dini hari. Nanti berangkat dari Sorong masih 15 Maret di pukul 4 pagi dan akan tiba di Ambon pada 16 Maret di jam 00.01 dini hari. Nanti dari Ambon 16 Maret akan berangkat pada pukul 2 dini hari dan tiba di Namlea pada 16 Maret di jam 8 pagi. Oke Tribuners, ini ada jadwal KM Sangiang juga ya. Berangkat dari Sanana hari ini 13 Maret di jam 8 pagi, kemudian akan tiba di Bacan pada besok hari di tanggal 14 Maret di jam 5 dini hari. Lalu berangkat dari Bacan 14 Maret di pukul 7 pagi dan akan tiba di Ternate masih di 14 Maret di pukul 7 malam dan akan berangkat dari Ternate jam 9 malam dan tiba di Bitung pada 15 Maret di pukul 5 sore. Nah, untuk hari ini juga Tribuners di Pelabuhan Yosudarso Kota Ambon itu ada KM Sabuk Nusantara 106 yang akan berlayar dari Ambon menuju Banda, lalu geser Gorom, Kesui dan juga Pulau Tior, Tual, lalu kembali ke Pulau Tior kembali, ke Sui, Gorom, dan nanti akan terus berlanjut sampai kembali lagi ke Ambon. Dan direncanakan KM Sabuk Nusantara 106 ini Tribuners akan berangkat pada pukul 3 sore nanti. Tapi juga berdasarkan keterangan dari nahodanya itu jadwalnya juga bisa ngaret atau bisa mundur karena faktor muatan. Nah, selain jadwal kapal di Pelabuhan Yosudarso Tribuners, ada juga jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi. Untuk hari ini itu ada kapal ke Boru Selatan ya, Cantika Lestari 5E yang akan berlayar dengan rute Ambon, Ambalau, kemudian juga Namrole dan Leksula, yang akan berangkat di pukul 9 malam nanti, serta ada kapal ke Pulau Buru yang akan beroperasi yaitu kapal Cantika Lestari 9F, berangkat juga pada pukul 9 malam. Nah, untuk kapal ke Pulau Buru ini, Tribuners memang setiap hari itu pasti ada ya di Pelabuhan Yosudarso, sementara untuk kapal ke Buru Selatan itu hanya ada di hari Senin dan juga Kamis untuk dari kota Ambon. Lalu selain ke Buru dan juga Buru Selatan, Tribuners, hari ini juga ada kapal ke Maluku Utara ya di Pelabuhan Yosudarso. Pada hari Kamis ini ada kapal Barcelona 2 yang direncanakan berangkat pada pukul 6 sore nanti dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, kemudian Sofifi, Ternate dan juga Manado. Nah, itu untuk di Pelabuhan Slamet Riyadi. Sementara untuk pelabuhan penyeberangan lainnya, misalnya di Pelabuhan Penyeberangan Yalala menuju Namlea, itu juga ada setiap hari ya Tribuners. Lalu di Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Amahai, dan juga ada ferry dari Tulehu menuju Masohi, serta di Pelabuhan Penyeberangan ferry dari Liang menuju Waipirit juga itu setiap hari ada ya Tribuners. Nah, ngomongin jadwal kapal nih Tribuners, kita punya info penting yang nggak boleh sampai ditinggalkan ya Tribuners. Ini ada tiket mudik gratis
yang diberikan oleh pemerintah ya, kerjasama Ditjen Perhubungan Laut dan PT Pelayaran Dharma Indah yang melayani berbagai rute. Maukah Putri bacain Tribuners rutenya kemana-mana aja? Bagi kalian yang mau mudik, ini kan kita udah di hari ke-13 Ramadan ya, berarti 17 hari lagi ya kita menuju Lebaran. Kalian udah harus war tiket mudik gratis nih Tribuners. Untuk tiket gratis dari PT Pelayaran Dharma Indah kerjasama dengan Ditjen Perhubungan Laut itu, Tribuners ada rute Tulehu Amahai dan juga sebaliknya, serta ada Tulehu Haria, sebaliknya juga ada. Jadi ini tiket gratisnya untuk mudik dan juga arus balik ya Tribuners, jadi double. Jadi kalian bisa daftar untuk keberangkatan saat mudik dan juga arus balik bisa langsung sekalian ya. Ini juga ada Tulehu menuju Banda dan sebaliknya, lalu ada Manado Sofifi, sebaliknya juga Manado Gita juga sebaliknya, Kupang Sabu, Sabu Kupang, lalu ada Kupang Kalabahi, Kalabahi Kupang lagi, dan ada Ambon Bula, ada Ambon Geser, kemudian ada Ambon Gorom, ada Ambon Kesui, lalu ada Ambon Ambalau, ada Ambon Amrole dan juga Ambon Leksula, itu untuk ke Buru Selatan. Ada juga dari Ambon menuju Namlea Tribuners. Lalu dari Kendari menuju Raha, serta sebaliknya Kendari Bau-Bau juga ya, dengan berbagai syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan. Jadi penumpang yang mau mendaftar itu Tribuners wajib membawa KTP asli ataupun KK dan juga kartu pelajar ya. Untuk pelajar yang belum memiliki KTP itu harus dibawa asli dan juga fotokopiannya itu 2 lembar. Lalu program tiket gratis ini Tribuners tidak berlaku untuk VIP dan juga VVIP. Dan tiket gratis tidak dapat di-refund atau di-reschedule, dan PT Pelayaran Dharma Indah berhak membatalkan tiket gratis jika data penumpang yang berangkat berbeda dengan data penumpang yang didaftarkan. Lalu saat menaiki kapal, Tribuners itu diwajibkan untuk membawa KTP atau KK atau kartu pelajar yang asli. Jadi ditunjukkan kepada pihak pelabuhan yang nanti akan melakukan pemeriksaan tiket. Nah, selain kerjasama dari Ditjen Perhubungan Laut dan juga PT Pelayaran Dharma Indah, Tribuners, ada juga tiket mudik gratis kerjasama Ditjen Perhubungan Laut dengan Pelni. Nah, untuk rutenya itu sendiri, Tribuners, ada rute untuk kawasan Indonesia Timur dan juga antar pulau di Maluku. Ini ada dari Kumai Surabaya, kemudian juga sebaliknya Surabaya Kumai, lalu ada Ambon Banda, sebaliknya juga ada Makassar Bima, dan ada Batam Tanjung Priok, Balikpapan Makassar, ada Ternate Ambon, Sampit Semarang, lalu Manokwari Sorong, Ambon Bau-Bau, Batam Belawan, banyak banget Tribuners. Ada Batam Belawan juga, ada Kumai Semarang, ada Balikpapan Surabaya, dan juga Makassar Surabaya. Ini syarat dan ketentuannya juga berlaku ya Tribuners. Nah, untuk kerjasama Pelni dan juga Ditjen Perhubungan Laut ini Tribuners, itu pendaftar bisa melakukan pendaftaran secara online melalui website ya yang sudah tertera ada di media sosial mereka. Itu daftar tiket gratis Lebaran 2025. Jadi kuotanya terbatas ya Tribuners. Untuk Pelni ini rata-rata itu 200 seat. Jadi harus
Cepet-cepetan ya rebutan supaya tetap dapat kuota, jangan sampai kehabisan. Atau mungkin ada Tribuners di sini yang udah mendaftarkan diri, boleh diceritakan. Nah, ini ada pertanyaan dari si Bungsu. Daftar di mana kakak? Kalau kakak untuk kerjasama Ditjen Perhubungan Laut dan juga Pelni tadi itu daftar melalui website ya, yang tadi sudah aku bacain di daftar tiket gratis Lebaran 2025. Sementara untuk pelayanan Dharma Indah, kalau untuk di Kota Ambon sendiri itu kalian bisa langsung ke kantor mereka. Lalu kalau misalnya kalian di Namlea itu juga bisa langsung ke loketnya di Amahai, dan di berbagai daerah yang tadi disebutin juga bisa langsung ke loket mereka. Dan juga kalau kalian cek di media sosial mereka itu ada kontak person yang dicantumkan ya Tribuners. Untuk berbagai daerah tuh biasanya beda-beda. Nah, kalian juga bisa tanya-tanya seputar informasinya tuh di kontak yang sudah diterakan. Tribun Ambon jaya selalu. Terima kasih Kakak Madi, sehat selalu ya. Selamat bergabung Kak Jilno Adam, jangan lupa di tap-tap layarnya. Oke, Tribuners, berikutnya kita mau bacain berita. Ini pertama ada berita soal DPRD yang mengingatkan perusahaan wajib bayar THR karyawan termasuk usaha rumah kopi. Nah, Tribuners, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Ari Solisa mengingatkan pihak perusahaan yang beroperasi di Kota Ambon untuk tidak abai dengan tunjangan hari raya atau THR karyawan atau pekerja buruh. Katanya THR itu kewajiban yang harus diberikan oleh perusahaan ke karyawannya. Dan menurutnya pemberian THR ini kan sudah diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan. Bahkan juga Presiden Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu juga telah mengingatkan pemberian THR ya Tribuners kepada pekerja swasta, BUMN dan juga BUMD. Dan bukan saja oleh perusahaan besar tetapi juga untuk pemilik-pemilik rumah kopi. Serta juga ada imbauan khusus nih Tribuners bagi perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi ojek online atau ojol untuk memberikan THR kepada mitra pengemudi. Dan THR ini sudah bisa diberikan 2 minggu sebelum Lebaran dan paling lambat itu 7 hari sebelum Lebaran, which is itu di sekitar tanggal 23 itu udah last minute ya, jadi udah harus kalian terima THR-nya di tanggal 23 ya. Siapa nih yang udah ngebet banget dapet THR? Persiapan buat beli baju Lebaran mungkin ya kan? Dan hal ini Tribuners merupakan hasil rapat ya yang disepakati oleh DPRD Kota Ambon bersama dengan Disnaker. Jadi katanya Disnaker dan juga DPR akan melakukan on the spot ke perusahaan maupun rumah-rumah kopi untuk memastikan pembayaran THR dimaksud. Nah, awas aja ya, jangan sampai ada perusahaan-perusahaan atau rumah-rumah kopi tadi Tribuners yang nggak memberikan THR pada karyawan, nanti akan langsung disidak oleh DPR dan juga Disnaker.
Nah, sebelum kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners Putri mau bacain komen lagi. Ini ada dari @inggris.12. Kakak, pemandangan di belakang bagus ya. Iya dong. Tribuners bisa lihat, kalau kalian perjelas itu bisa kelihatan GMP di belakang sana, dan juga ada pemandangan Teluk Ambon. Ya. Bagus ya kalau dari situ kelihatannya. Tapi kayaknya JMP nggak kelihatan deh. Info kapal cepat ke Wedadolo, kakak. Halo kak, untuk ke Weda itu ya hanya ada, kalau dari Ambon ya, hanya ada di hari Selasa, kak Elite guys. Nah, untuk kapal ke Weda itu pada tanggal 25 Februari lalu, PT Pelayaran Dharma Indah itu melaunching kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda. Jadi kalau sebelumnya kan kapal-kapalnya itu rata-rata untuk ke Maluku Utara hanya menuju Ternate ya. Nah, sekarang untuk para pencari cuan yang mau melamar kerja, banyak banget tuh ya yang mau ke Weda. Nah, itu udah bisa tuh dari Ambon bisa naik kapal Cantika Lestari 10C. Tapi untuk dari kota Ambon tuh hanya ada di hari Selasa di pukul 12 siang. Dan kalian bisa melakukan pemesanan tiket melalui website easybook.com. Seperti itu kakak Elite guys. Nah, ini ada yang komen juga dari @Muni Ibnu Malik. Halo Kak Muni. Kakak Putri kapan ke Haya? Haya itu di mana ya? Di Maluku Tengah kan ya? Doain ya. Oh ya. Insya Allah ya Kak Munia, nanti kita main-main ke Haya. Doain semoga ada rezeki, sehat-sehat kita ke sana ya. Ada juga kontributor kita di Maluku Tengah namanya Silmi Suwailo. Itu orang Teohoru, kayaknya dekat sama Haya. Nanti kita ke sana ya, Kakak Muni ya. Oke, sampai mana tadi Tribuners? Nah, ini kita udah mau tutup ya, tapi sebelum itu kita mau bacain berita juga nih. Ada satu dari Seram bagian timur dengan judul Jembatan Waimer SBT tak kunjung diperbaiki, mobil ambulans terpaksa terjang arus sungai. Yang di SBT mana suaranya? Jadi Tribuners, Jembatan Waimer yang ada di Kecamatan Talukuaru, Kabupaten Seram bagian timur, hingga kini belum juga diperbaiki. Dan jembatan tersebut itu sebelumnya kembali putus total akibat diterjang banjir pada Sabtu 8 Maret lalu. Dan dari pantauan jurnalis kami di lapangan, ada Ali Wulima ya di lokasi. Akses transportasi itu lumpuh total buntut dari kerusakan jembatan. Dan puluhan kendaraan Tribuners terpaksa harus menunda perjalanan mereka saat luapan sungai mulai deras, terlebih saat malam hari. Termasuk satu mobil ambulans yang tengah berupaya melewati aliran sungai sambil ditarik menggunakan alat berat. Jadi Tribuners, ambulans tersebut diketahui ya saat itu sedang mengangkut pasien meninggal dunia dari Bulak menuju ke Desa Kuaos, Kecamatan Siritaun, Wida Timur. Ini ada salah seorang warga ya yang mengaku bahwa luapan air tersebut baru mengalir sejak sore, dan padahal sebelumnya kendaraan masih bisa menerjang air tersebut ke seberang jalan. Dan katanya ambulans yang tadi Tribuners
sudah tertahan itu hampir setengah jam lantaran akses jembatan yang tak kunjung diperbaiki. Aduh, ini di beberapa daerah emang sering banget ya terjadi kayak gini. Semoga ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah di sana biar jembatannya itu bisa dibangun lebih kokoh lagi ya supaya nggak ambruk-ambruk mulu. Dan ambulans ini Tribuners terpaksa menerjang sungai karena kalau nunggu itu bisa berjam-jam katanya. Apalagi pasiennya kan udah meninggal jadi harus segera dikubur, makanya harus diterjang, tapi juga alhamdulillahnya dibantu oleh alat berat. Nah, Tribuners diketahui kejadian jembatan ambruk itu pertama kali terjadi menimpa sebuah truk dengan muatan bahan bangunan pada Kamis 30 Januari lalu. Kemudian ambruk lagi pada Februari 2025 dan selanjutnya diperbaiki oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN. Sayangnya kembali putus, dan ini putus total ya akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu 8 Maret kemarin. Sekitar pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Dan hingga kini belum ada perbaikan sama sekali. Akhirnya kendaraan pun terpaksa menerobos aliran air yang meluap kapan saja. Nah, itu untuk informasi dari Maluku ya Tribuners, ada dari Kota Ambon tadi dan juga SBT. Nah, ini kita punya satu informasi terakhir ya yang menjadi isu nasional juga. Ini soal minyak kita ya, minyak goreng kemasan, minyak kita yang disunat alias dikurangi isinya. Jadi setelah kasus LPG langka dan juga Pertamax yang dioplos Tribuners, kini minyak kita juga ikutan disunat isinya. Aduh. Jadi Tribuners, minyak kita yang kemasan 1 liter itu yang biasa kita beli ternyata ada yang isinya hanya 750 sampai 800 mililiter saja. Aduh, kita nih dibohongin mulu ya. Nggak dibohongin soal Pertamax, nggak dibohongi dalam hubungan, ternyata minyak kita juga kita dibohongi. Nah, hal itu Tribuners terbukti saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 Maret kemarin. Dan selain volumenya yang tidak sesuai, yang harusnya 1 liter bahkan itu cuma 750 sampai 800 ml doang, itu harganya juga melebihi harga eceran tertinggi atau HET sebesar 15.700 harusnya ya, tetapi harganya itu mencapai 18.000 per liter. Nah, Amran ini Tribuners meminta agar produsen minyak kita yang tak sesuai ini diproses. Dan salah satu produsen minyak kita tersebut adalah PT Arka Eka Global Asia. Dan selain PT Arka Eka Global Asia ini, Tribuners, ada 2 produsen lain yang juga disinggung, adalah Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara dan PT Tunasagro Indo Lestari. Dan Mentan menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan. Wah, Pak Mentan sidak terus ya. Ini banyak warganet yang juga mengatakan bahwa, Pak, kalau bisa sidak juga soal beras. Itu kayaknya kurang deh. Yang biasa kita beli 5 kilo, cepet habis katanya. Kayaknya nggak sampai 5 kilo. Makanya ada beberapa warga yang memilih untuk beli beras kiloan dibanding beli yang karungan yang 5 kilo.
katanya lebih banyak beli kiloan daripada 5 kiloan. Gimana tuh? Semoga nanti dicek juga ya Tribuners. Nah, selain 3 produsen minyak kita tadi yang udah disebutin Tribuners, ternyata ada beberapa produsen minyak kita lain yang juga melakukan pengurangan isi dari minyak tersebut. Hal ini dikatakan oleh Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf. Katanya saat ini udah ada 9 produsen minyak kita yang dilaporkan ke polisi. Harus segera diproses karena mereka tuh mendapatkan keuntungan banyak banget. Ada yang sebulan tuh bisa sampai 400-an juta, bayangin, dari hasil nipu. Dan saat ini Tribuners, pihak kepolisian sudah melakukan pengumpulan bukti-bukti dan saksi sehingga dapat mengungkap adanya pelanggaran dalam takaran minyak kita. Nanti kita dengar-dengar lagi nih, ada kasus apalagi yang dioplos. Nah, Tribuners, informasi mengenai minyak kita yang disunat atau dikurangi isinya itu menjadi berita terakhir di raport kali ini. Putri mau ngucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang udah bergabung ya, khususnya yang juga udah berinteraksi di live kami di TikTok. Terima kasih juga yang udah bergabung di YouTube serta Facebook. Nanti kita jumpa lagi hari Sabtu ya Tribuners di raport masih bersama Putri Utami. Putri mau ngucapin juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Jangan lupa berbuka dengan yang manis-manis, atau sebelum berbuka kalian bisa nonton ulang lagi rapot. Ada yang manis-manis di situ. Oke, terima kasih banyak ya kalian semua yang udah bergabung. Akhirnya Putri Utami pamit, selamat siang. Sampai jumpa, Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.